Dia memberikan space dan waktu untuk Soap melakukan healing, tapi di sisi lain Zuli berhasil mendapatkan 1 second dan sudah berhasil melakukan healing. Satu orang terlihat di lantai 1, naik ke lantai 2. Aisyah sudah mulai terlihat dan sepertinya konsep sudah mulai menggerakkan dasianya. Dia berusaha kabur dan meninggalkan Soap seorang diri untuk memperlambat rotasi dari tim Secret. Berbanget, tapi ini circle ketiga udah lumayan sakit juga. Tapi kita bakal jadi seorang Duke Kaido masih melihat juga pergerakan dari tim TS dan seperti dia akan nembak, masih mau hold, belum nembak juga sementara waktu ini. Belum ketahuan, Soap bener-bener nahan posisinya di dalam rumah dan ini bisa menjadi backstep untuk tim Secret. Secret kalau lengah, mereka naik dan bergerak dengan vehicle mereka. Mereka bisa diberondong dari bagian belakang kalau dia nggak ngambil Soap terlebih dahulu. Atau kita bakal lihat dari seorang Soap pelan-pelan mencari celah. Dia masih punya 1 first aid, dia masih bisa survive. Jadi bisa survive. Dia lagi menunggu nih, tim TS cabut. Ya, mobilnya udah mulai bergerak, perlahan bakal ditembak sama Soap. Dia pengen survive doang ternyata. Dia nggak pengen nge-backstep dan ngambil satu keuntungan dari rotasi yang dilakuin sama tim Secret. Lepas begitu saja Secret dari gencatan yang sudah di-press dari tadi. Betul, konsep juga sudah meninggalkan temannya terlebih dahulu. Dia mungkin mengamankan posisi dulu ya, mencari tempat untuk temannya yang follow up. Tapi kendaraan, punya kan kendaraan. Harusnya masih ada 1 bagi tadi. Harusnya masih ada 1 kendaraan, entah itu bagi atau 1 mobil antara UAS atau Dacia-nya. Untung aja pas zonanya keluar dari Yesna ya Kang. Dan tim bisa nabrak ke arah Yesna ya harus set up ulang karena ini bakal menuju ke arah high ground. Betul, dan BTR juga sudah mulai mendapatkan tempat mereka di dalam circle walaupun tidak terlalu tengah. Mereka mengambil di bagian pinggir, di bagian selatan. Iya, itu dari open field juga. Mereka lagi menunggu bisa bakal ke arah mana. Karena kan BTR balik lagi, mereka lebih senang main di pinggir-pinggiran, nyari kill di pinggir-pinggiran circle. Dan Soap akhirnya tumbang juga setelah circle pindah ke circle keempat. Emang sakit banget pas sudah keempat pas. Dan apalagi itu udah di match blue zone yang kelima loh. Circle-nya udah kecil lagi kan tadi. Harusnya nembak aja tadi ya? Harusnya tadi nembak aja, tapi Zuli juga langsung dipulangkan ke arah lobby. Aroh bener-bener pincang, Orange mulai masuk ke bagian dalam. Satu momen mereka berhasil diamankan, 2 pemain mereka berhasil menumbangkan 1 orang yang berada di dalam ruangan kecil. Masih bisa bertahan untuk tim Orange. Oh, STK itu stalker. Dia ganti. Kan ini pakai play, jadi lebih pendek namanya. Jadi stalker. Di Pop tuh Pop. Pop, ya. Nickname-nya waktu itu Pop, Stalker. Terus ada si Leon ya. Sama Astro. Iya, sama si Astro. Kita bakal ganti tim yang sudah main rotasi, bakal bertemu juga dengan talent. Akan tumbang oleh tim Box. Ditabrak kill, ditabrak pemainnya. Dan ditumbangkan kayaknya, tapi dari tim kan juga nembak. Dia nggak nembak sama sekali, tapi kita malah melihat Yudu yang berperang dengan Box. Loki terjatuh dari baginya, langsung dipulangkan karena lobby begitu saja. Yudu mendapatkan 1 pecahan telur pertama mereka. Mereka mengambil tempat yang sangat enak kayak di utaranya ya, saya di perbukitan mereka mengambil rumah jamur dan juga 1 rumah berseberangan. Dan tim BTR Arab ya, Hijrah masih bertahan juga melawan tim Orange yang mengambil 1 rumah. Gila, survivalnya Hijrah sih patut diacungi jempol ya. Iya. Seorang diri bertahan hingga circle keempat dengan kondisi masih cukup ramai. 14 tim yang bertahan dengan 40 orang yang bermain di circle keempat untuk Irengel yang pertama. Box setup sudah mulai dibuka dan kali ini Golden Cat berhasil menyelamatkan Pops yang sudah terkenok tadi. Masih bisa bertahan dengan 2 pemain mereka. Illuminate berada persis di bagian lower ground. Johnny bakal membuka sisinya, menjadikan UAS-nya porting untuk menyelamatkan posisi mereka. Karena dari Golden Cat juga sudah mulai melakukan setup. Galacticos sudah mulai kepres nih. Itu posisi yang diambil sama Galacticos. Itu posisi yang biasanya diambil juga sama BTR. Betul banget. Mereka mengambil dari daerah open juga. Mereka bisa dengan bebas nembak ke arah open field. Tapi kita bakal lagi tim Illuminate ya. Mereka mengambil tempat high ground juga. Berada di ujung zona. Dan mereka masih memiliki 3 anggota mereka sementara waktu akan berhadapan dengan tim GC. Yang sudah pincang juga dengan 2 player doang tersisa. Kita bakal lihat apakah Illuminate bakal maju. Dan BTR mulai terpantau dari rumah mereka. Bersebelahan dengan tim Secret yang hanya menyisakan 3 player mereka. Tinggal 3 pemain mereka, dan itu tadi keputusan yang tepat diambil juga. Tapi di sisi lain Martin mendapatkan 1, Eki terjatuh untuk yang kesekian kalinya. Pops masih bertahan di balik pohon mengamati pergerakan dari Illuminate. Mobil sudah mulai diturunkan lagi menuju ke arah lower ground. Bakal langsung dihilangkan begitu saja. Golden Cat harus puas di posisi ke-14. Dengan 3 kill di awal-awal kita bakal lihat Illuminate sangat-sangat lancar permainannya. Tinggal mereka next game memperhitungkan Godard jangan mati di awal-awal. Betul, itu karena akan mengubah ritme permainan mereka. Tim Secret mulai mendekati kompon yang ditempatin sama Red Alliance. Tuh, kita bakal ada tim, ya, sepertinya tahu nih bahwa ada tim lain, tapi siapa yang mengisi kompon mereka? Ternyata komponnya pun nggak masuk ke arah zona, mereka harus pindah rame-rame. Ini bakal menuju ke arah open field banget. Ini zona kesukaan kita nih, Pas. Yap.
Seru banget nih zona daerah high di ground. open field. Ini kondisi yang bisa dimanfaatin banget sama box gaming. Mereka ngedapetin satu daerah yang landai, itu bisa dijadikan hiding spot mereka. Tinggal aware di bagian belakang ada yang ngejaga atau enggak. Betul banget, mereka tinggal menjaga area belakang, mungkin mengirim satu orang ke ujung zona, memastikan di belakang mereka tuh nggak ada yang ngebokong mereka. Ya, tapi kalau dilihat dari posisinya ya, mereka bener-bener ngamatin daerah cekungan itu. Tapak kudanya bener-bener dikondisiin. Iya. Setiap sisinya diambil dan dikontrol sama box gaming. Gak dikasih lewat sama sekali. Nggak dikasih lewat sama sekali. Tapi ada satu tim yang mulai berotasi ke belakang dari tim orange dan akan masuk ke arah box gaming. Oh, Zabro merupakan seorang Johnny juga, tinggal misalkan 2 pemain Illuminate. Apakah bakal dipush oleh tim Morse sementara waktu Johnny bakal diambil lobby dan di-secure. Illuminate tinggal 2 player ke pick off lagi Martin. Tinggal misalkan 1 player Velmont yang bertahan dari tim Illuminate. Ya, ini bener-bener ke sandwich banget kayaknya posisi dari Illuminate dan RRQ berhasil mendapatkan satu kill menggunakan granat. Dan memulangkan juga tim YG kali ini. Nggak satu orang, satu tim tadi langsung dipulangkan kah? Oh gila, main granat yang berhasiat tinggi tadi dari RRQ Athena. Matoy, last man standing dari tim TS juga bakal bertahan melawan tim-tim sebelah mereka dan beberapa kendaraan dari tim BTR sudah mulai diledakin dan wah 3 orang 1 kendaraan. Ya mau nggak mau tapi resikonya tinggi banget, ini gambling yang besar dilakukan oleh tim BTR. Mereka bakal maju dan Matoy di seberang sana. Luxi bakal menghentikan mobilnya persis di bagian dari arah perbukitan, tidak sampai naik, mereka hanya mengambil setengah dari perbukitannya, mulai mengintip ke pertahanan dari tim 2B. Terbang kita bakal dari BTR, bakal tembak ke arah sebelah dan memulangkan seorang Biu. Secure kill ke arah Bibi, tapi Rensky bakal pulang juga dan Jaxi juga kena bomnya. Oh no mercy juga. What happened dengan More? 3 pemain mereka terjatuh ke arah sana. What happened man? Bahkan 1 sudah dipulangkan ke arah lobby. More hanya menyisakan Zabrol kali ini yang bersembunyi dari Forting UAS di arah open field. Kolong UASnya juga masih bisa terlihat dan More dipulangkan ke arah lobby di urutan ke-12. Bukan awal yang bagus untuk Onyx dan juga More. Iya, sekali kita bakal lihat dari More dan juga Onyx bakal dipulangkan sebelum angka 11. Maka dari BTR bakal menambah jumlah poin mereka dan sudah memiliki total 3 poin di awal-awal gear 11 bakal dari mereka bersama Susi dan kenok juga secara waktu oleh Bong dan seorang alas PS. Betul, ini bakal menjadi triangle shot di antara RRQ, Getron dan salah satu tim tadi ada tim nomor 12 juga Bin Eleven dipulangkan ke arah lobby. Still kill dari Zuxi, sukses untuk menambah poin tambahan bagi Bigetron Red Alliance. Betul, Matoy masih bertahan juga di daerah open field. Kayaknya TP-TP mulai lontarkan juga sama. Oh, Ryzen dapetin konsep. Tapi konsep di belakang ke arah lobby dan nambah poin dari BTR. Ya, ini hanya menyisakan 1 tim lagi dari Indonesia. Jangan lupa hashtagnya IndoPride guys. Dan Microboy juga berhasil mendapatkan 1. Semua player Bigetron, kita lihat mereka melakukan show off di Regal yang pertama dan RRQ dipulangkan ke lobby di hashtag ke-9 Bigetron. Benar-benar membabi buta. Mereka mendapatkan poin kill cukup banyak untuk Regal yang pertama. Perbandingan mereka masih harus maju lagi. Kita bakalan dari live status sementara waktu ya. Yang masih lengkap pemainnya hanya BTR, Yudu dan juga Black kali ini ya. Spray down dari seorang Fredo hampir merupakan lawan mereka tapi belum mendapatkan target yang dia cari di bawah cekungannya. Ya, mereka harus bergerak masuk ke dalam circle ini. PR banget. Blue Zone yang ke-6 bukan di match yang bisa mereka tahan lagi dengan santai karena di PS-nya akan lebih menyakitkan. Ada through the smoke lagi dari Pimai, belum mendapatkan apapun, masih bertahan. Smoke tambahan lagi, porting di arah mobil. Ini ada 3 mobil yang sudah mulai meledak. Ada tapping through the smoke dan spray through the smoke juga dari Jumper. Belum mendapatkan apapun, bahkan bersatu mendapatkan kolong mobilnya sedikit memberikan di mendapatkan 1. Luis berhasil ditumbangkan begitu saja, mengambil celah kecil di bawah kolong mobil. What a nice shot. Tabrakannya sama-sama parah, bakal maju pelan-pelan. Kita bakal dari seorang Jumper, bakal follow up. Untuk merupakan tim box yang sudah tersungkur dan dipulangkan ke arah lobby. Man, itu rotasi dan keputusan yang sangat cepat dilakukan oleh Yudu Gang untuk di Wrangle yang pertama. Box dipulangkan di posisi ke-7. 5 tim tersisa kali ini. Sementara tim Secret, last man standing mereka dan mereka baru mengumpulkan 2 poin kill. Coba lihat kali ini dari beberapa tim sudah mulai menyebar di daerah circle spray dan seorang Pom-Pom mencari hijrah. Last man standing dari tim Arrow. Kita bakal ada seorang Stalker. Bakal dipulangkan dan secure juga poinnya untuk tim BTRRA kali ini. Mereka bakal maju pelan-pelan menuju ke arah Yudu juga yang memiliki cekungan yang sangat-sangat enak. Tapi berada di ujung zona, nggak masuk ke full zone. Tapi enak banget buat BTR. Mereka mendapatkan untuk circle yang ke-6. Tinggal permasalahan, circle 7 ngebuat mereka harus rotasi atau tidak. Mereka harus fokus ke arah Secret yang menyisakan mata di bagian center dari circle-nya. Lemparan granat dari arah Manparang menuju ke arah tim Bigetron. Berhasil mendapatkan 1 spray. Langsung dipulangkan ke arah lobby. 1 pemain sudah mulai hilang. Itu tadi BTR atau siapa ya? Namanya oren-oren juga yang dipulangin. Ya udahlah ya. Oke, kita bakal melihat tim Indonesia bermain terlebih dahulu kali ini dari
Manparang berhasil mendapatkan satu orang lagi dari tim Black. 6 tim masih tersisa. Sementara Luxi sudah mulai bergerak perlahan. Smoke yang akan digunakan dengan sangat perfect. Dia sudah bertutup angle shoot dari berbagai sisi dan menggunakan bagi yang ada di sekitar dia untuk menjadikan forting movement dia. Betul, kita bakal lihat ini dari pergerakan tim BTR juga pelan-pelan menggunakan cover dari bagi doang kali ini. Hanya bisa running doang. Kita bakal fokus ke BTR dulu permainannya kali ini. Betul, untuk melihat sepertinya Matoy bakal dilempar granat tetapi di cancel terlebih dahulu, lemparan granat dimasak terlebih dahulu, di cancel lagi sama Luxi, masih step by step untuk menghajar Matoy yang ada di dekat batu. Oh, dekat dia tambahin bumbu dulu baru dimatengin. Iya. Dan ini udah mulai menyatu dengan alam. Lihat, Luxi sudah mulai melepas pakaiannya supaya lebih menyatu dengan alam kali ini. Semua menahan tembakan mereka ya, semua menahan peluru-peluru mereka supaya nggak terdengar informasi yang mereka berikan. Iya. Dari tim BTR dan juga tim TS kayaknya, hanya misalkan satu player dan BTR, dia punya zona paling dekat, 8 kill, udah masuk 6 besar juga. Ini BTR kalau masuk ke zona nih, tinggal menunggu semua tim lain lari ke arah zonanya. Betul, dan Luxi coba untuk mendapat peruntungannya, nembak dengan proning shoot, berusaha untuk mendapatkan beberapa pemain orange dan sepertinya Matoy bakal dilempar granat kali ini. Luxi, ini dia beneran, tapi kayaknya dia tadi lupa ngubah deh. Dari low toss ke high toss. Iya. Makanya lemparan dia pendek banget. Sepertinya dari Vigor juga berhasil diamankan. Yudu berhasil mendapatkan poin-poin tambahannya lagi. Luxi masih prone, kita bakal fokus ke arah Bigetron terlebih dahulu. Sementara Kalas juga berhasil mendapatkan satu dari Yudu Gang. Terjadi trade antara Yudu Gang dan juga tim Black. Coba kita bakal lihat tim Orange ikutan. BTR bakal ikutan fight juga antara Orange dan juga TS. Tapi Matoy bakal si kill-kill tambahan menuju ke arah seorang pom-pom kali ini. Betul, 3 kill berarti dikumpulkan sama tim Secret. Matoy the last man standing kali ini. Apakah bisa membawa tim Secret untuk mendapatkan placement terbaik? Maybe top 3. Granatnya Matoy keluar, masih berada di atas batu dan Zuxi di pick off. Ada hijrah dari Arof mendapatkan Zuxi. Satu pemain BTR terjatuh, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Hijrah menambah poin. Ini dia tinggal sendirian loh. Tinggal sendirian, tinggal menahan doang sendirian. Tapi kita bakal lihat apakah dari hijrah dapat menambah pundi-pundi poin dia dengan tambahan kill dan juga placement. 5 besar sementara waktu dan juga masih ada 10 player yang alive. Kali ini kita bakal lihat apakah hijrah bisa menyamakan diri dia dan Matoy pun ketangkap 4 besar kali ini. Kita bakal hijrah menambah pundi-pundi poin dia. Total sudah 8 poin dikumpulin. Microboy pun ke pick off sama hijrah. Tapi dia kemakan sama zona. Bakal tumbang. Iya, hijrah berhasil mendapatkan Microboy, tapi dia kemakan sama zona juga. Dan harus ada smoke untuk menyelamatkan Microboy yang sedang terkenok. Luxi masih berada di posisi yang sama dan Ryzen masih tryhard nih untuk melakukan revive dan cover ke arah Microboy-nya. Betul, kita bakal lihat dari tim Yudu Gang pelan-pelan mencari celah dan Microboy pun dipulangkan ke arah lobby oleh tim Orange. Dan wow, Luxi juga ke pick off, tinggal misalkan seorang Super Ryzen kali ini. Oke, ini udah saatnya berubah menjadi Super Ryzen karena hanya menyisakan satu orang terakhir. Tambahan smoke membuat jalur evakuasi untuk menyelamatkan Luxi. Granat dilempar, sedikit memberikan damage, tapi nggak masalah. Masih bisa melakukan revive karena Luxi. Hanya menyisakan 2 tim yang tersisa. 9 player yang masih hidup, tapi di pick dari arah belakang Yudu mengambil keuntungan 1 melawan 4, apakah bisa mendapatkan clutch? Super Ryzen harus menghadapi 4 pemain dari Yudu Gang. Spraynya kali ini berhasil mendapatkan 1 orang. Tridal berhasil